Udara yang bersih dan sehat di dalam ruangan maupun di lingkungan sekitar rumah dapat kita ciptakan sendiri dengan menanam tanaman-tanaman pembersih udara yang akan kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, saat sekarang ini untuk mencapai kondisi tubuh yang sehat sempurna sudah sangat susah dan mahal karena lingkungan udara yang ada di sekeliling kita yang kita hirup setiap hari sudah mengandung berbagai polutan, radikal bebas dan radiasi yang dapat mengganggu dan merusak kesehatan kita. Karena itu, kita perlu membersihkan udara di sekeliling kita dengan berbagai cara. Dan salah satu cara yang paling tepat adalah dengan menanam berbagai jenis tanaman yang dapat membersihkan dan menyaring udara yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pada teman-teman 8 jenis tanaman yang dapat kita gunakan untuk membersihkan dan menyaring udara di sekeliling kita dari berbagai zat polutan, radikal bebas, dan radiasi yang dapat merusak kesehatan tubuh kita. Tanaman apa saja? Kita akan bahas satu persatu, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terletak pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Ada 5 kelompok masyarakat yang rentan mengalami pencemaran udara di sekelilingnya karena berbagai jenis sumber polusi yang dapat mencemari udara. Kelompok masyarakat yang pertama adalah kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain adalah kota-kota yang udara di sekelilingnya sudah sangat tercemar dengan tingkat polusi yang tinggi. Kelompok yang kedua adalah pemukiman yang terdapat di dekat area industri atau pabrik karena pabrik menghasilkan polusi udara yang sangat tinggi dan dapat mencemari lingkungan di sekitarnya, khususnya di area pemukiman yang berdekatan dengan area industri tersebut. Kelompok 3 yang sangat rentan adalah kelompok masyarakat yang rumahnya terletak di pinggir jalan raya atau jalan besar karena asap kendaraan bermotor dapat menghasilkan polutan yang sangat mencemari lingkungan di sekitarnya. Kelompok keempat adalah rumah-rumah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis barang elektronik yang dapat menghasilkan radiasi pada area di sekelilingnya. Seperti contoh, televisi, kulkas, AC, laptop, handphone, dan berbagai barang-barang elektronik yang dapat menimbulkan radiasi itu sangat mencemari udara di dalam ruangan. Kemudian kelompok yang terakhir adalah teman-teman yang di dalam rumahnya terdapat satu atau beberapa orang yang menjadi perokok aktif. Dengan adanya orang yang merokok, maka asap rokok dapat mencemari udara di sekeliling dan dapat merusak kesehatan anggota keluarga. Nah, teman-teman, inilah jenis tanaman hias yang pertama yang sangat penting dan dapat kita gunakan untuk membersihkan dan menyaring udara yang ada di sekeliling kita, khususnya di dalam ruangan. Ini adalah sirih gading. Sirih gading merupakan salah satu jenis tanaman yang sudah diakui secara luas merupakan salah satu jenis tanaman yang sangat kuat untuk membersihkan radikal bebas, berbagai jenis polutan dan radiasi yang ada di sekelilingnya. Karena itu sangat baik untuk ditanam dengan menggunakan media air seperti ini dan ditempatkan di atas meja atau di sudut-sudut ruangan. Nah, ini tanaman yang kedua, aloe vera atau lidah buaya. Selain dapat kita gunakan untuk berbagai jenis pengobatan, bahan kosmetik, bahkan juga dapat kita olah menjadi bahan kuliner, juga sangat berguna untuk menjadi penyaring dan pembersih udara yang ada di sekeliling kita, khususnya di halaman rumah kita maupun di dalam ruangan atau di dalam kamar tidur. Karena aloe vera atau lidah buaya ini merupakan salah satu jenis tanaman yang sangat kuat untuk menjadi penyaring dan pembersih udara yang ada di sekeliling kita. Dan kelebihan utamanya adalah pembersih udara ini dapat bekerja 24 jam. Artinya pada malam hari pun tetap dapat menghasilkan oksigen dan menyaring radikal bebas,
polutan dan radiasi yang ada di sekeliling kita. Teman-teman, ini adalah jenis tanaman yang ketiga yang sangat baik untuk kita tempatkan di dalam ruangan atau di teras rumah atau di halaman rumah, karena ini merupakan salah satu jenis tanaman yang juga multifungsi karena dapat kita gunakan untuk tujuan pengobatan, dapat memperindah ruangan, dan yang paling penting adalah tanaman ini juga dapat membersihkan dan menyaring udara di sekelilingnya. Sansevieria atau lebih dikenal dengan lidah mertua. Kita mengenal ada berbagai jenis Sansevieria dan kebetulan yang ada di depan saya ini ada 3 macam dan semua merupakan tanaman-tanaman yang sangat bagus untuk ditempatkan di dalam ruangan untuk menghasilkan oksigen selama 24 jam. Karena itu dapat juga ditempatkan di kamar tidur karena pada malam hari tetap dapat berfungsi sebagai pembersih udara. Tanaman yang keempat adalah spider plant atau lili Paris. Spider plant atau lili Paris merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sudah diakui secara luas sebagai salah satu tanaman penghasil oksigen, pembersih udara, dan penyaring radikal bebas berbagai jenis polutan dan radiasi yang ada di sekelilingnya atau yang ada di udara yang kita hirup. Karena itu, teman-teman sebaiknya memiliki tanaman ini di rumah karena selain dapat dijadikan sebagai tanaman hias, juga dapat dijadikan sebagai pembersih dan penyaring udara di sekeliling kita. Nah, inilah jenis tanaman yang kelima yang sangat baik untuk kita tempatkan di teras rumah, di dalam ruangan atau di halaman rumah kita. Tanaman ini adalah peach lily. Peach lily merupakan salah satu tanaman yang sudah diakui secara luas bahkan di seluruh dunia sebagai tanaman penghasil oksigen, sebagai tanaman pembersih dan penyaring udara yang sangat kuat. Karena itu di tempat-tempat di mana terdapat radikal bebas, polutan, dan radiasi yang mengganggu, tanaman ini biasanya digunakan sebagai penyaring udara untuk menghasilkan udara yang sehat bagi kesehatan kita. Tanaman yang keenam adalah philodendron. Ini adalah salah satu jenis philodendron yang ada di rumah saya. Ada banyak jenis philodendron yang kita kenal dan semua jenis philodendron tersebut merupakan jenis tanaman yang sangat baik untuk kita tanam di sekeliling rumah karena merupakan tumbuhan yang sangat kuat untuk menghasilkan oksigen dan menyaring dan membersihkan udara yang ada di sekelilingnya. Sehingga dengan memiliki tanaman philo ini di halaman atau di dalam ruangan teman-teman, sangat baik untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat yang ada di sekeliling kita, yang kita hirup setiap hari. Yang ketujuh adalah berbagai jenis Syngonium. Dan kebetulan yang ada di depan saya ini adalah salah satu jenis dari Syngonium yang juga dikenal sebagai jenis tanaman hias yang berfungsi ganda sebagai penyaring dan pembersih udara yang sangat kuat. Ini adalah Syngonium yang saya tanam bulan yang lalu dan ini sebagai bukti juga dari konten saya tentang pasir laut yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman. Ini adalah pasir laut yang saya manfaatkan untuk menanam Syngonium dan ternyata Syngoniumnya sangat subur. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah berbagai jenis monstera. Kebetulan yang ada di hadapan saya ini adalah salah satu jenis monstera yang banyak dikenal sebagai janda bolong. Tetapi ini adalah monstera yang sangat bagus karena sangat baik untuk kita gunakan sebagai pembersih dan penyaring udara di sekelilingnya. Sehingga dengan memiliki tanaman ini, maka kita terjamin untuk memperoleh udara yang bersih dan sehat yang kita hirup setiap hari bersama dengan keluarga kita. Tanaman monstera dapat ditanam dengan media tanah maupun dengan media air. Ini adalah yang ditanam dengan media air dan ditempatkan di dalam ruangan. Sedangkan ini adalah yang ditanam dengan media tanah dan ditempatkan di teras rumah. Nah, teman-teman, tanaman-tanaman ini adalah tanaman-tanaman yang sangat mudah untuk kita tanam dan kita budidayakan baik di dalam rumah, di teras rumah maupun di halaman rumah. Karena tanaman-tanaman ini adalah tanaman yang sangat mudah untuk memperbanyak diri melalui anakan, melalui batang yang dengan mudah dapat menjalar, sehingga perbanyakannya
hanya kita lakukan cukup dengan memisahkan anakannya atau memotong steknya, lalu kita tanam dan dapat tumbuh dengan mudah di berbagai jenis media, baik media tanah, media air maupun di media tanam yang lainnya. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang 8 jenis tanaman hias yang dapat berfungsi sebagai penyaring dan pembersih udara di sekeliling kita, sehingga sangat baik untuk kita tanam baik di dalam rumah, di teras rumah maupun di halaman rumah kita. Selain sebagai tanaman hias, juga untuk menghasilkan udara yang bersih dan sehat di sekeliling kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik.